Apa enaknya sih orang punya utang, Pak? Ya Allah, jalanan cuma dua, kanan kiri. Ke kanan punya utang, ke kiri nggak kemana-mana hari kita. Ke kanan ya ditagih dari sono, ke kiri tadi ditagih. Tuh, ya Allah ya Rabbi. Tuh, enak gak hidup begitu? Nggak enak. Urusan nggak lancar, nggak enak. Nah, Allah janji, Gusti Allah kagak bakalan bikin hidup lu belangsak. Tapi ada syaratnya. Wa anta fihim. Selama ini wawunya wawu haliyah, bukan wawu atof. Kalau kita ngaji nahwu nih, ya, wawu atof itu dan, wawu ma'iyah beserta. Tapi kalau wawu hal keadaan nerjemahin sementara, istidrok mananya. Gusti Allah nggak bakalan bikin susah kita punya hidup sementara anta Muhammad Rasulullah. Itu bukan anta sebarang anta itu situ. Para mufassir sepakat sementara Rasulullah masih selalu membersamai dalam kehidupan kita. Maksudnya, Bu, Pak, urusan pengen lancar, tapi kita tanya diri kita, dari tadi melek mata, kadang-kadang sampai tidur lagi, punten, udah berapa ribu kita basahkan lidah kita untuk menyebut nama Muhammad Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Bapak Ibu, di dalam agama Islam yang boleh kagak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Berapa kelompok Bapak Ibu? 3. Udah tahu belum 3 kelompok itu siapa-siapa aja? 1, apabila yang dengar salam memang kupingnya tuli, itu boleh nggak jawab. Yang kedua, apabila yang dengar salam lidahnya gagu atau bisu. Yang ketiga, boleh nggak jawab salam apabila yang dengar salam memang itu orangnya majnun. Apaan arti majnun kira-kira? Saya nggak sampai hati nerjemahinnya. Ya, saya yakin di sini nggak ada yang budek, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun, betul kan? Yang hadir pagi hari ini adalah saudara-saudari saya tercinta yang soleh dan soleha. Iya, ibu-ibunya saya yakin selalu buat suaminya burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Iya, yang bapak-bapaknya juga sama, insya Allah selalu untuk istrinya makan sekuteng duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Dah, saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa enggak dari tadi aja begitu? Ikhlas gak nih? Ridho? Bukan karena takut 3 golongan. Alhamdulillah, naik kereta pakai kacamata, tidak ada dusta di antara kita. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah maulanal azim. Para ayahanda ibunda yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Kepada para guru kita, para ustadz ustazah, para sepuh bini sepuh, hapunten nyuhun sewu, minta maaf nggak bisa nyebutin namanya satu persatu, emang nggak dapat bocoran kertas sama sekali, takut ngarang-ngarang jadi salah malah bukan jadi malah benar. Kira-kira dimaafin apa enggak nih?
Alhamdulillah, kalau ijab kabul begini enak. Ya Allah, seperti yang di dalam tuh, kerudung merah tak berkacamata, jangan ada marah di antara kita. Tapi walaupun gak kesebut namanya satu persatu, pagi hari ini kita sama-sama doakan untuk para guru kita, untuk para ustadz-ustazah kita, ya Allah, untuk para orang-orang tua kami, sepuh bini sepuh kami, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Intinya salam santun dari hati lubuk saya yang paling dalam buat semuanya. Ya Allah, makom Ibrahim tuh terasa nyaman, seumur-umur bahagia karena langsung berangkat ke Turki. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman. Semoganya yang hadir pagi ini terus panjang umur, murah rezeki. Kalau ngomong rezeki, insya Allah amin kencang ya Allah. Termasuk rezeki yang pertama ini pagi-pagi, silakan tuh di hadapan udah masing-masing di atas piring ada buah, ada makanannya, silakan ya itu dimakan. Itu buah beneran, bukan buah-buahan. Ya, kan suka orang nyebut itu ada buah-buahan, nggak berani saya makan. Buah-buahan itu buah beneran. Silahkan ya, udah segitu apik di depan saya udah ada juga. Tapi nggak mungkin saya ceramah sambil makan ya. Jadi yang udah ada yang nggak ceramah biar konsen. Silahkan. Roma Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada ya. Ya, ini romannya baru babak pertama udah segini banyaknya nih ya. Nah, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, sepat gabus lelek lohan, cepet bagus nggak bertele-tele, emang jamaah juga udah nggak tahan. Mau ngaji maksudnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi tadi saya pegang ya, itu terjemahan Ratib Al-Hadad diterjemahkan oleh Ki Fahrudin Al-Bantani. Nah, pagi ini biar makin cinta sama ulama-ulama kita dari produk Indonesia, saya meminjam referensi dari ulama yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa namanya? Ya, nggak mungkin kita cinta kalau nggak kenal. Makanya sedikit saya jelasin dulu. Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah salah satu tokoh ulama asli pakai shot produk Indonesia yang lahir di tahun 1230 Hijriah, yang wafat di tahun 1314 Hijriah. Itu tahun Hijriahnya. Kalau tahun Masehinya beliau lahir di tahun 1815 Masehi, beliau wafat tahun 1897 Masehi. Apa keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau dan kita harus tahu biar jadi cinta asli Tanara Banten, tapi semasa hidupnya termasuk ulama yang Allah berikan anugerah kelebihan luar biasa karena salah satu tokoh ulama Indonesia yang pada masanya bisa menjadi imam Masjidil Haram. Bu, Pak, kira-kira imam Masjidil Haram adanya di Mekah apa di Larangan Indah? Nah, tuh pertama. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu tokoh ulama asli produk Nusantara, tapi semasa hidupnya mendapat julukan, dulu nyebutnya bukan Saudi Arabia, nyebutnya Hijaz pada masa itu. Beliau mendapat julukan oleh ulama dari Timur Tengah. Apa julukannya? Sayyidul Ulama Hijaz. Apa itu artinya? Panglima ulama sejazirah Arabia. Kira-kira kalau jadi panglima adanya di belakang atau di depan? Depan panglima. Ya, siapa beliau? Ya Allah, saya sebutin lagi ini biar makin mahabbah dan insya Allah sebagai bentuk permisi kita sama ulama-ulama, karena kata Quran di surat Ali Imran ayat 169 apa Allah ingetin kita? Bismillahirrahmanirrahim.
wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Apa artinya? Jangan sekali-kali Anda mengatakan mereka para pejuang-pejuang agama Islam yang udah wafat mereka mati. Mereka tetap hidup dan di hadapan Tuhan yaitu Gusti Allah mereka selalu dianugerahkan rezeki. Nah, biar makin cinta saya sebutin lagi beliau. Siapa? Beliau adalah Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbukil bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Cirebon bin Said Umatuddin Abdullah bin Said Ali Nuruddin bin Said Syekh Jumadil Kubro bin Said Ahmad Jalaluddin bin Said Abdullah Azumat Khan bin Said Abdul Malik Azumat Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sohib Mirbad bin Said Ali Khali Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali, punya istri Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah. Ada yang bisa ngulangin? Nah, ya, saya kalau di TV belum pernah ngebahas begini. Kenapa? Kelamaan. Ya, iya. Muncul sering, tapi kalau kata anak zaman now tipis-tipis, begitu muncul raih hidup berkah bersama luwak white coffee. Ya, begitu ya. Makanya saya ditanya ame jamaah, mau kemana kalau Sabtu Minggu ke Damai, ngapain? TV One. Iya, jualan kopi. Ya, Masya Allah, hampir 2 kali umroh gratis dengan sebab begitu, berkah. Mau umroh gratis, Bu? Beli luwak white coffee. Ya, kalau ini namanya ngaji. Tadi kan saya tanya dulu sampai jam berapa ya? Kalau semalam saya di WhatsApp sampai kurang lebih jam 6.15 menitan. Ya, insya Allah kita gunakan semaksimal mungkin, yang dimana kita udah ngaji. Tadi udah diawali dengan kalimat-kalimat thayyibah. Barusan saya mau minjem ungkapannya, udah jelas saya sebutin tuh, namanya saya sebutin, mana kelebihannya. Bahkan biar tahu juga, beliau salah satu tokoh ulama Indonesia yang Allah kasih kelebihan apa? Semasa hidupnya mampu mengarang kitab sampai 115 kitab. Ya, makom beliau adanya di Janatul Ma'la. Ma'la adanya di Mekah, bukan di Larangan Indah. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang udah, khususnya apalagi yang belum, biar Allah izinkan bisa bolak-balik ke sono lagi. Ya Allah, yang amin kencengan kasih duluan ya Allah. Yang malas-malasan sampai bandara aja dah. Iya, mau umroh gratis? Beli luwak white coffee lagi ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, apa ungkapannya? Nih, menarik sekali nih. Jadi salah satu kitab beliau yang hari ini saya pinjem, ya karena banyak kitabnya. Di antaranya ada kitab Nasoihul Ibad. Di kitab Nasoihul Ibad itu, jadi ntar kalau yang di rumah punya kitabnya boleh dilacak nih yang saya sampaikan. Ya, pada makalah yang berisi, ya, yang berisi adalah 5 nasihat, karena di situ beruntun dari mulai 2, 3, 4, 5. Nah, ini hari ini saya pinjam dari makalah yang 5. Apa isinya kata Syekh Nawawi? Innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, akroma,
telah memuliakan nabiyahu akan nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi karomatin, dengan 5 kemuliaan. Bil ismi, pertama dari segi penyebutan namanya. Wal jismi, yang kedua dari segi jasmani rohaninya. Wal atoi, ketiga dari segi kedermawanan atau ya dalam hal pemberian sedekahnya. Wal khotoi, yang keempat dari segi kesalahan. Waridho, yang kelima dari segi keridoan, keikhlasan, kerelaan yang ada pada jiwa di Nabi kita tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa, Bu? Ada berapa, Pak? Ya, saya nggak sebutin 5-5-nya, tapi kita lihat waktunya ntar kebahas kuat sampai berapa. Karena jujur, kalau dibahas secara detail seharian nggak kelar. Ya, saya udah nyoba. Wah, saya ini ungkapan Nawawi secara pribadi kita konsen dah tuh, ya Rob, nggak kelar, sampai Johor nggak kelar. Saking betul-betul banyak Allah sebutkan rahasia di dalam Al-Quran perihal kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buktiin kalau nggak percaya nih. Yang pertama dulu dari nama. Fa'ammal ismu, maka adapun dari segi penyebutan nama, fanadahu birrisalah, Gusti Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad di dalam Al-Quran. Walam yunadihi bil ismi, belum pernah Allah menyebut nama langsung. Kama, sebagaimana nada jami al-anbiya'i, ketika Gusti Allah menyebutkan nama-nama Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu, Pak, nih kita lihat benar apa enggak? Baru nama doang nih. Bantuin jawab nih. Nabi yang pertama siapa? Ada di Quran surat Al-Baqarah. Saya ambil dari surat yang ini dulu dah, urutan. Kalau Fatihah, habis Fatihah kan Al-Baqarah, surat kedua. Itu di saat Allah menyebut nama Nabi Adam, Al-Baqarah ayat ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Surat apa tuh Bapak Ibu? Ayat berapa? 34. Jadi yang di handphone ada aplikasi Qurannya, mau dibuka untuk mentaukidkan. Emang kita datang ke sini kan mau ngaji, silakan disimak baik-baik. Atau mungkin ibu memang bawa mushaf, mangga dibuka. Di situ Allah menyebut nama Nabi Adam. Perhatikan, ini ungkapan Syekh Nawawi sesuai nggak dengan Al-Quran? Ya, saya mah secara pribadi bukan hanya sebatas lagi ceramah, udah saya telaah. Benar-benar hebat dah ulama kita. Yuk kita lihat di sini Allah menyebut nama Nabi Adam di situ. Li Adama. Jelas Bapak Ibu? Li Adama. Ada enggak tambahan begini? Li Adama Rasulillah. Ada enggak begitu? Adam aja udah doang, nama doang. Li Adama. Karena ungkapan Syekh Nawawi katanya Quran 30 juz 114 surah 6.660 sekian ayat, di saat Allah nyebut nama-nama Nabi selain Nabi Muhammad, nama doang.
Berbeda ketika Allah menyebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu, Nabi Adam. Di Al-Baqarah aja deh, biar nggak kesono kemari bingung. Barusan ayat 34, naik dikit. Ayat 53. Ayat berapa Bapak Ibu? Ayat berapa? 53. Di situ bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Disebut ya di situ nama Nabi Musa. Enggak berasa, saya ulangin lagi dah. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Disebut gak nama Nabi Musa? Nah, ya, ini perlu konsentrasi. Kalau yang sambil ngerumpi, saya yakin nggak bakalan paham. Yang ambil mundar-mandir nggak bakalan paham. Tapi yang benar-benar niat ngaji, insya Allah manggut kita dengan kehebatan anugerah ilmu yang Allah anugerahkan kepada Syekh Nawawi. Saya cuma nyampein doang, ya. Nah, oke, kita lihat di situ disebut nama Nabi Musa. Wa id ataina Musa, nggak ketemu begini nih. Wa id ataina Musa Rasulullah, nggak ada, nama doang udah. Baru dua tuh, baru dua. Kurang, tambahin lagi. Di Al-Baqarah aja dulu udah masih. Barusan Nabi Adam udah, Nabi Musa udah, naik ayat 127. Ayat berapa Bapak Ibu? Ya, nih di Al-Baqarah dulu aja, bukan ganti Quran yang lain nggak ada. Maksudnya biar gampangan ngingetinnya. Ini juga kalau yang nggak nyimak, ntar ditanya sama lakinya belum tentu bisa jawab. Tadi hadir bang ngajian, alhamdulillah, duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Namanya lupa, pokoknya ada pantunnya aja. Apa ceramahnya? Ngebahas ungkapan Syekh Nawawi. Disebut dalilnya banyak, jelas di Quran. Iya. Surat apaan? Lu jangan cerewet, pokoknya Quran aja. Nah, jangan ya Pak, ya jangan. Ya, oke, kita teruskan. Yang kedua, saya mau pinjam bahasa firman Allah di Quran, surat Al-Baqarah ayat 127. Ayat berapa? Nah, yang di handphonenya ada Quran, silakan dibuka untuk lebih mempastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disebut gak nama Nabi Ibrahim di situ? Sebut. Disebut gak nama Nabi Ismail? Sebut. Tapi nggak nemuin kita Allah sambil menyebutkan julukannya, gelarnya, nama doang. Udah 4 tuh. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Yang padahal kalau kita lihat Nabi Ibrahim ini luar biasa. Kan ke situ nasab Nabi kita nyambungnya. Karena di ayat 129 lagi Nabi Ibrahim ngeninggiin bangunan Ka'bah di Baitullah. Nabi Ibrahim di situ berdoa 2 macam dan Allah kabul dua-duanya. Ayat 129 itu. Nyambung dikit, namanya 127, dekat 129. Doa di situ Nabi Ibrahim. Apa doanya? Rabbana, ya Tuhan kami, wab'as, tolong utus, fihim, bersama mereka, bersama Nabi Ibrahim dan Ismail, rasulan, seorang rasul, minhum, dari keturunan anak saya yang ini, Ismail. 2 minta tuh, permintaannya 2. Allah kabul dua-duanya. 1, tolong ya Allah utus Nabi yang paling bontot, jangan lahir di larangan indah. Iya. Mintanya apa di situ?
Dan akhirnya yang deket-deket lagi saya di sini. Wa ba'asfihim, bersama kami. Merekanya lagi ninggiin bangunan Ka'bah. Itu yang tadi saya bacain ayat 127-nya. Makanya Nabi kita Muhammad lahirnya kan berasa tuh kalau kita di sana. Saya saban ke sana nggak pernah saya ninggalin tuh. Begitu kelar dari sa'i Bapak Ibu, habis tahallul, itu lega tuh karena udah kelar dah. Udah kelar umrohnya, udah doa, udah berpelukan suami istri, udah boleh lagi pegangan tangan peluk-pelukan, bahkan ntar langsung ke kamar tahallul kubro, halal udah, karena udah bebas. Nah jalanan cuma atu-atunya di situ tuh, keluar turunan tuh jalanannya, turun di bawah kita lihat kurang lebih antara 7 meter ada istana raja yang dulunya dipanggil Jabal Kubes. Ya, nih yang belum bayangin dulu dan kita doain biar nyampe ke sana. Yang udah pasti kebayang saya cerita ini. Nah, di situ mudah-mudahan sih sampai ke depan nggak hilang nih, karena saya lihat udah mulai disamar-samarkan. Padahal ini tempat sejarah. Ini doa surat doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah 129. Itu di situ kalau kita belok kiri dikit, belok kiri kurang lebih 200 meteran dah kita jalan, disitulah maulidnya Rasulullah, tempat dilahirkannya baginda Rasul. Orang sono sama tempat-tempat sejarah kurang begitu apik. Saya lihat sekarang malah udah lampunya udah mulai hilang, udah dibikin kayak gudang gitu. Iya, lama-lama kalau yang enggak ini bisa hilang ntar tuh. Mana buktinya? Tuh di Madinah aja Sakifah Bani Sa'idah udah hilang. Iya, yang masjid Muara, masjid Gomama tuh. Ya, oke, singkat kata Bu, disitulah lahirnya Nabi kita Muhammad. Nabi Ibrahim doanya di pelataran Ka'bah, lahirnya di situ. Kurang lebih kalau kita ambil meteran dari tempat lahir Nabi Muhammad ke tempat Nabi Ibrahim berdoa, paling jauh antara 400 meter. Berarti doa Nabi Ibrahim dikabul apa enggak tuh? Jadi nggak heran kalau Nabi Muhammad nggak lahir di Tangerang, nggak lahir di Bogor. Emang permintaan eyangnya di situ mintanya, tolong lahirkan Nabi paling bontot bersama mereka. Merekanya siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail. Lagi di mana? Lagi ninggiin bangunan Ka'bah yang tadi ayatnya saya baca itu, ayat 127. Yang kedua, minta juga Nabi Ibrahim nih eyangnya, tolong Nabi paling bontot yang lahir dari anak keturunan saya yang ini, Nabi Ismail. Kenapa? Nabi Ibrahim tahu kan punya bini 2. Ada Siti Sarah, perempuan Mesir, yang akhirnya dari Siti Sarah punya anak Nabi Isa. Nabi Isa lahir lagi anak siapa? Nabi Yakub yang dipanggil ya Bani Israel. Nabi Yakub punya anak, nah banyak lah tuh, karena bininya 4. Ya, ada Nabi Yusuf, Nabi Benyamin, Labuda, Yahuda. Nah ini yang paling jadi rada rempong yang Yahudanya tuh, yang sampai sekarang, yang sekarang tuh nggak kelar-kelar bahasanya, seriwil tuh, gitu. Iya, kita nggak bahas sana. Intinya eyangnya minta tolong jangan dari yang Biangono, tapi mintanya dari yang Siti Hajar punya anak Ismail. Allah kabul, Allah kabul. Simak baik-baik. Nabi kita siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Saruk bin Ra'uh bin Falih bin Aibar bin Syalih bin Arfasad bin Sam bin Nabinu bin Lama bin Matusalah bin Akhnun Nabi Idris bin Yad bin Malayil bin Kainan bin Yanis bin Nabi Sid
bin Nabi Adam alaihissalam. Ada yang bisa ngulangin lagi? Nah, tapi intinya saya sebutin begini. Pertama, doa Nabi Ibrahim dikabul apa enggak tuh? Dikabul, karena mintanya Nabi paling bontot dari anak yang ini, ya Allah. Allah kabulkan. Bu, jelas gak saya ngomong? Berarti kalau begini kita pakai ajaran agama Islam, ajaran yang beneran apa bohongan? Beneran. Ya. Bu, Pak, berarti harus kalau gitu udah ajaran beneran, harus bangga apa malu-malu? Bangga. Iya. Karena ya bukannya kita ngelebihin agama Islam dari sudut pandang yang manapun ditelaah, diteliti. Jangan dari kita dah yang neliti, dari yang non muslim. Teman bener-bener nelitinya, pasti terujung-ujungnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kita terusin lagi. Udah 4 tadi tuh. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tuh, baru begini aja udah jam 6 pas kata. Lah beneran kan saya bilang. Baru 4 tuh. Ya, saya di rumah pribadi ungkapan Nawawi sebelah saya atu-atu. Ya Rabb, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Nih saya ajak bahas gini, namanya masih hawa-hawa Rabiul Awal, walaupun udah Rabiul Akhir, tapi semangat maulidnya ya jujur Bapak Ibu, ya saya genari aja dari hari ini udah hari apa nih? Saya lupa, ambil hari Minggu ya. Dari hari Jumat belum pulang-pulang saya. Kata, iya, ini panitia nyiapin hotel tadi tuh di Harrison. Ya kurang banyak juga nikmatnya, nyampe 11:30 baru nyampe gitu. Tadi sebelum subuh udah bangun lagi kita, ya udah dari sini. Tapi makasih, aturkan makasih untuk jadi mempermudah. Roman-romannya kalau berangkat dari Bogor berat sampai kemari romannya gitu. Iya, karena doanya kan mantep buat ngaji, buat ibadah. Apa doanya? Allahumma paksain wa males-males tinggalin. Iya, ya tulis dari status OTW. Cia, bini nanya, OTW mau kemana tuh? Ngaji. Apaan? Kue cucur, kue cincin, meluncur cinta. Nyampe udah di pengajian. Oke, kita terusin lagi. Masih kuat ya nih? Baru 4 tuh tadi. Nah, sekarang biar langsung ini bagaimana di saat Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Terusin Bu ya. Saya pinjem Quran surat ke-61 juz ke-28 ayat ke-6 ya. Ini yang saya sebutin dari Quran semua, bukan karangan saya. Dan ingat, Quran itu janji yang pasti, karena Quran jauh beda dengan janji pilkada. Iya, ya namanya lagi dikit kita mau pesta demokrasi, betul apa enggak? Takutnya kalau nggak dipesenin begini, banyak banget Bapak Ibu, ya Rob, karena pilihan berbeda, grup WhatsApp di pengajian jadi bubar. Jangan ya dek ya, jangan. Iya, ya jangan dengan sebab pilihan berbeda, tetangga ketemu nggak tegor-tegoran. Jangan. Ngapain? Karena yang begituan kalaupun kita belain mati-matian, ntar ujung-ujungnya makan hati. Oh, bener gak? Kenapa bangsa? Karena pilkada beda tipis sama pilkabe. Lah iya, pilkabe ibu lupa jadi. Lah pilkada banyak kan begitu jadi. Nah, iya, jadi nitip pesan dah buat kita semua, makan lesehan ke Margonda, naik kendaraan pada pukul 3. Pilihan silakan berbeda, tapi persaudaraan harus tetap terjaga. Cocok? Cok, gali cok, galaga cok. Lemes amat ngucap cocoknya, padahal udah habis tahu 2 itu. Ulangin dah, cocok, cok, gali cok, galaga cok. Yang lain silakan Pak, nih jangan ini. Ustaz silakan itu, anggurin jangan dianggurin. Iya, kalau saya mah emang kita masih pada ceramah, nggak mungkin kan ceramah sambil makan. Iya, baik kita terusin lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, lihat di saat Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Allah, tadi surat keberapa tadi? Udah, saya langsung sebutin ya. Surat As-Saff ayat ke-6. Surat apa? Ayat keberapa? Nah,
Saya bacain dulu ayatnya biar lengkap karena kita mau ngaji biar makin barakah majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hada sihrun mubin. Surat apa tuh Bapak Ibu? As-Saff. Ayat berapa? 6. Ya. Di sini kita lihat artinya apa? Wa izqala. Dan ketika berkata Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Siapa Bapak Ibu? Isa putra Maryam. Jadi yang ngomong di sini Nabi Isa putra Maryam. Berarti kalau cerita Nabi Isa ngomong perihal Nabi Muhammadnya udah lahir apa belum tuh? Belum. Tapi lihat bentuk promosinya luar biasa. Ini kalau yang nggak demen maulidan nih, kadang-kadang lidahnya lemes, ini jangan belaga budek, dengerin nih. Beneran Pak? Karena malu sendiri entah dengan ayat ini. Nabi Isa nyebutin Nabi Muhammad, punten. Nabi Muhammad udah ada apa belum? Belum. Tapi lihat bentuk akhlak Nabi Allah Isa, lihat promosinya, dan Allah luar biasa memakai brand ambasadornya bukan Ustadz Pantun, tapi Nabi Isa. Ustadz Pantun cukup udah luwak white coffee. Iya, lah ini yang jadi bintang iklan Nabi Isa, langsung Allah tunjuk. Lihat nih, saya langsung masuk poinnya. Apa sih yang diucapkan oleh Nabi Isa? Wa mubasyiran, aku kabarkan berita gembira. Birasulin, dengan seorang rasul. Ya'ti, lihat secara gramatikal bahasa Arabnya, makanya pakai fi'il mudhari, menunjukkan kata kerja yang memang akan. Karena di saat Nabi Isa ngomong gini, Nabi Muhammadnya belum ada potongan lahir. Dan begitu mulia akhlak Nabi Isa, bentuk penghormatan sama Nabi kita Muhammad, dia nyebutin siapa yang namanya setelah aku, nyebutinnya Ahmad. Nyebutnya apa Bu? Punten. Di mana saat bedanya? Kita nyebut Nabi kita siapa? Muhammad. Nabi Isa di Quran surat As-Saff ayat ke-6 nyebutnya apa? Ahmad. Biar berasa nih ke hati, saya ulang dulu. Kita nyebut Nabi kita siapa? Nabi Isa nyebutnya apa? Kok beda? Kunaon? Kenapa ini? Ntar kan ditanya sama anak kita yang sekarang kritis-kritis. Mah, Pak, siapa? Tadi ngaji sama Ustadz Pantun ngupas surat As-Saff ayat ke-6. Terus kok Nabi Isa nyebutnya Ahmad? Lantas kita nyebutnya Muhammad. Terus kenapa beda? Anak kita nanya. Kan kadang-kadang enak aja orang tua jawab, udah jangan kayak dipikirin, emang dari sono begitu. Nah, jangan. Anak sekarang nggak kena kita kasih jawaban begitu. Harus pakai ilmiah. Ini kembali lagi kemuliaan Nabi kita nih, kalau udah ini udah paham. Begini dah. Syarat jawabnya biar gampang. Ini bukan buatan saya. Emang ini apa namanya? Ilmiah yang nggak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Iya. Orang larang ini belajar bahasa Arab udah sama, nggak akan berubah. Belajar ke luar negeri juga sama. Begini, Bapak Ibu, punten, bantuin jawab. Apa bahasa Arabnya besar? Oke, sepakat kita ya. Kabirun. Apaan? Kedua, apa bahasa Arabnya kecil? Saghirun. Dua ya. Nah, udah dua tuh. Satu lagi saya pinjam nih. Apa bahasa Arabnya terpuji? Muhammadun. Apa Bapak Ibu? Nah, udah berapa itu? 3. Punten, bantuin biar kita benar paham nih. Apa bahasa Arabnya besar? Apa bahasa Arabnya kecil? Apa bahasa Arabnya terpuji? Muhammadun. Di saat ntar kita lagi mau sholat duha,
Begitu kita udah lafadz niat, usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala, atau mau lengkap mustaqbilal kiblati, nggak pakai adaan karena sholat sunnah lillahi ta'ala. Bu, Pak, kita ngucapnya Allahu kabir apa Allahu akbar? Karena di saat kita lagi sholat, yang lain semua kecil, hanya Gusti Allah yang maha. Maka dalam bahasa Arab, untuk merubah kata biasa menjadi super, kalau bahasa Inggris namanya superlatif. Bahasa Inggris ada bahasan superlatif khusus. Contoh-contoh, apa bahasa Inggris cantik? Beautiful. Apa bahasa Inggris lebih cantik? More beautiful atau very beautiful. Itu bahasa Inggris. Bahasa Arab nggak perlu capek begitu. Superlatif dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab bahasanya namanya isim tafdil. Kalau bahasa Arab tuh isim tafdil, rumusnya nggak akan berubah nyampe hari kiamat nih, nggak akan berubah. Jadi objektif. Datengin wajan af'alu. Kabir besar, pengen kita rubah lebih besar, af'alu akbar. Makanya begitu lagi sholat kita mengucapnya Allahu Akbar. Hanya Gusti Allah yang maha besar, yang lebih besar. Kecil apa tadi? Sagir. Sagir. Karena kita lagi mau sholat batal, kita wudhu dulu. Padahal gamis nggak kena kotoran, nggak kena najis. Tapi kita sadar, emang kita udah batal. Mungkin buang angin, nyaris nggak kelihatan. Lihat nyebutinnya, nawaitul wudu'a lirafil hadasis sogir apa asgor? Asgor, karena nyaris nak terlihat pakai lebih kecil. Sogir kecil, asgor lebih kecil. Oke, dua kata. Punten, bantu lagi jawab. Apa bahasa Arab besar? Apa bahasa Arab lebih besar? Apa bahasa Arab kecil? Apa bahasa Arab lebih kecil? Apa bahasa Arab terpuji? Apa bahasa lebih terpuji? Ahmadu. Nabi Isa nggak bisa nyebut Muhammad, nyebutnya pakai superlatif. Allahu Akbar. Berarti cakep nggak akhlak Nabi Isa tuh? Padahal Nabi Muhammad itu belum lahir, tapi sudah dipromosikan habis-habisan. Ya Allah, Bu, tuh kemuliaan nama kita Ahmad tuh berarti bukan terpuji, lebih terpuji, the best. Dan di Quran surat As-Saff ayat ke-6 yang ngomong bukan kita tapi Nabi Allah Isa. Jelas apa nggak kita ngomong nih? Jelas apa nggak kita bahas? Yang kita bahas paham nggak nih? Oke, itu baru satu tuh. Sekarang kita lihat lagi bagaimana Allah memuliakan. Allahu Akbar. Ini semua sama nih, udah kita telaah. Dah, tadi Nabi Adam udah, Nabi Ibrahim udah, Nabi Musa udah, Nabi Ismail udah. Giliran Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Surat Ali Imran ayat 144. Surat apa? Ayat berapa? Yang di handphone ada aplikasi Quran ini, silakan dibuka. Kita bacain biar makin barokah kita punya majlis, karena kan kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Ali Imran ayat berapa tuh Pak? Nah, maafin ya, jangan dikatain suara lagi serak pas-pasan. Kori juara 1 tingkat keluarga. Ya. Nah, perhatiin baik-baik di situ. Wama Muhammadun. Disebut nama Nabi kita. Tapi lihat di belakangnya, ilah
Rasul. Rasul di situ julukan, Pak, gelar. Dan kalau kita lihat secara gramatikal bahasa Arab, ya, ada orang Arab di sini nih. Ya, saya mah asli Betawi. Asli Betawi saya. Udah jam 7 kan udah, cuma nanya doang. Ya, ya, Pak, kan kata Nabi, ta'allamu al-lughatal arabiyyah. Kata Nabi begitu. Makanya jadi sunnah. Kenapa? Li'anni arabiyun, karena aku orang Arab, kata Nabi. Wali anna lughatal Quran bil arabiyyah, bahasa Quran bahasa Arab. Dan yang ketiga kata Nabi, besok kita di surga pakai bahasa Arab. Gitu. Itu hadis dan hadis sahih. Ya, saya Arasat bukan. Saya mau ditanya, Ustadz, apa gelarnya? Indi al Isnain. Banyak nanya tuh Habib. Mada al-awwal Taufikur Rahman al-Batawi, wasani wa al-Pantuni. Ya, nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi lihat nih secara bahasa Arabnya, saya demen. Emang makanya dari lulus SD sama orang tua demen saya. Ya, oke, ini termasuk nih kita kupas wama Muhammadun. Di situ manya, kalau kita ngaji nahu, manafiyah lil jinsi, huruf yang meniadakan. Di mana-mana ada lafaz bahasa Arab, ada huruf yang meniadakan, lantas rangkaiannya ada ilah. Ilah itu berarti istisna. Kalau kita belajar ilmu nahwu, istisna itu adalah exception, pengecualian. Kata kaidah Arab nih nggak akan berubah sampai hari kiamat. Ntar kita buktikan lewat lafaz yang lain. Al istisna'u minan nafi ifbatun. Di mana-mana ada lafaz bahasa Arab, di depan ada huruf yang meniadakan, lantas ada istisna, maka kedudukan kalimat itu isbat. Apa isbat? Penetapan. Apa penetapan? Pengukuhan. Apa pengukuhan? Penguat, pentaukid. Karena ini Al-Quran, siapa yang menguatkan? Dari Gusti Allah. Contoh, fa'lam annahu la ilaha. Sama tuh. Dan di sini untuk Nabi Muhammad, dan tidaklah Muhammad itu ilah Rasul. Julukan bukan tuh? Julukan bukan? Julukan, gelar. Itu isim mufrad, bukan buat Nabi Adam, bukan buat Nabi Musa, bukan buat Nabi Ibrahim, spesial just for Muhammad Rasulullah. Tadi Nabi Adam ada nggak julukan begitu? Tadi Nabi Musa ada nggak? Nabi Ibrahim ada nggak? Pak, Ibu, orang tuh kelihatan cakep karena MC nyebut julukan, gelar. Saya contoh ini, prakteknya di kita. Nama Pak Camat, namanya Encep. Contoh. Itu kelihatan mewah, kelihatan jadi betul-betul penuh wibawa karena MC-nya pandai olah bahasa. Apa kata MC-nya? Alhamdulillah, kita kedatangan Bapak Camat kita tercinta. Punten, Bapak Camat itu julukan apa bukan, Bu? Gelar kan? Gelar. Jadi Bapak Camat kita tercinta. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Pak Camat kita. Pak Camat julukan. Sekarang coba deh, ama MC ngomong apa adanya, gelarnya dibuang. Yang kita hormati si Encep. Nah, Pak, iya, presiden kelihatan cakep karena MC nyebutin julukan, gelar. Alhamdulillah, majlis kita kedatangan orang nomor 1 di Indonesia. Gelar nggak tuh? Yang kita hormati Bapak Presiden, gelar nggak tuh? Sekarang buangin tuh gelar, jadi kurang enak. Begitupun dalam Quran, Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad, nggak pernah nyebut nama, selalu disampaikan, selalu dirangkaikan gelar. Itu baru satu tuh, Ali Imran jam 6:20. Tuh Pak itu. Lah, iya, ibu-ibu saya lihat tuh di dalam
Udah berapa kali ganti kaki. Iya, dari mulai duduk sila sampai diangkat tuh dengkul, sampai dia permisi, neng sonoan dikit, ngapa? Gua mau blocor. Lah nggak apa-apa, ngomelin kok, cuma saya kasih tahu doang. Itu, iya. Ada yang lagi megang perut, baik, ya Allah, udah siang, ngape? Ya Allah, sarapan nggak boleh ketelatan. Terus, tak tolong dong, kenapa? Keberanian siang beli kacang panjang, makin siang jangan panjang-panjang. Ya Rob. Terusin jangan deh. Kan tadi saya bilang tuh, gimana lima-limanya dibahas, nggak kelar Johor Pak. Iya, ini baru. Ya Rob, secuil baru. Ya Allah tuh. Ya oke, kita persingkat. Bagi, nih biar tambahin lagi dah kalau satu kurang. Yang kedua, surat ke-48 juz 26 ayat 29. Surat ke-48 juz 26 ayat 29. Bu, silahkan dicari tuh yang di handphone ada aplikasi Qurannya. Surat apa? Surat 48. Tetangga nama Al-Hujurat, namanya surat Al-Fat. Jangan urusan mobilnya doang, ngapal tahu. Ini suratnya biar tahu. Iya. Lihat ayat 29. Ini bentuknya mubtada khobar nih. Saya bacain ayatnya. Muhammadun Rasulullah. Bu, Pak, lihat bentuknya mubtada khobar. Disebut gak nama Nabi Muhammad? Disebut gak julukannya? Tadi Nabi Adam ada nggak begitu? Nggak nemu, nggak ada. Tapi Nabi Muhammad lihat aja, Muhammadun Rasulullah. Itu kalau Quran yang megang ulama dari Jawa Timur. Cara nerjemahinnya emang mubtada khobar, nggak ngebuang, kedengeran, ketahuan. Kan orang ketahuan bisa ada ilmunya kalau udah ngomong Pak. Kalau tampang mah bisa dimodif. Lah iya, tampang. Tapi kalau udah ngomong ketahuan nih, Muhammadun dipegang sama ulama Jawa Timur. Utawi Muhammad. Rasulullah iku Rasulullah. Dipegang tuh Quran sama ulama Betawi dari Larangan. Lihat cara nerjemahin ini mubtada. Beneran ketahuan. Muhammadun bermula Muhammad. Rasulullah adalah Rasulullah. Pindah ke Jawa Barat. Boleh kan? Ya kan kita sama. Yang namanya Islam saudara, betul apa enggak? Teman bahasa kita unik-unik. Itulah Indonesia. Dipegang sama ulama dari Sunda. Muhammadun Ari Muhammad Rasulullah etate. Lihat nerjemahin khobar orang Sunda tuh. Ada etate. Adalah Rasulullah. Allahu Akbar. Tadi Nabi Adam ada nggak begitu? Nabi Musa ada nggak? Nabi Ibrahim ada nggak? Tapi Nabi Muhammad ada nggak? Semuanya ada Pak. Ya Allah, mulia nggak nama Nabi kita? Dah, karena kan tadi sepakatnya hampir jam 6.15 sudah over nih saya nih. Itu saya tutup dah. Baru satu doang tuh padahal. Sebagai benar, saya masuk ibadat ngaji itu harus ada ininya, ada kunciannya. Walaupun belum semuanya, tapi paling nggak nih yang satu tuntas. Saya tutup dengan ayat surat Al-Anfal ayat 33. Surat apaan? Ayat? Ini Quran lagi yang saya bacain. Surat Al-Anfal surat ke-8 juz ke-9 ayat 33. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Allah, pendek ayatnya Bu, dikupas nggak kelar sampai jam 7. Ini kita bahas sedikit sebagai kuncian yang tadi kita, maksudnya kuncinya gimana? Kan tadi kita sebutin tuh dalil-dalilnya. Nah sekarang efek positifnya buat kita apa? Kan harus ada efeknya.
Kita mau bisnis sih, kan tunggu dulu, bisnis apa nih? Inian. Tapi ntar aneh dapat apaan? Kan begitu, betul nggak Pak? Buat apaan kita ngaji lama-lama? Cuma, nah efeknya apa? Di sini Allah janji dari kemuliaan nama Nabi Muhammad itu pun bagi yang mau. Yang enggak ya nggak apa-apa. Yang mau, ya Ustaz bilang mana? Saya termasuk yang mau. Apa janjinya? Wa makanallah, dan Gusti Allah kagak bakalan. Kagak bakalan tuh bahasa Betawi. Udah nyinggung tadi orang Sunda, punten. Ada orang Sunda di sini? Ada. Nggak apa-apa kalau ada. Ini mah enak kayak Indonesia kan begitu. Kita saudara, inna ikhwatun. Nah, orang Sunda udah ngomong begini nih. Teh, kata adiknya, badai kepengosan tuh. Kakaknya jawab, Bu, urang mah mual. M-O-A-L. Ingat, pakai O, bukan pakai U. Kalau pakai U jadi ke belakang. Itu bahasa Sunda, Pak. Kita jangan salahin. Itulah kearifan lokal negara kita. Betul, Pak? Kak? Iya. Nyebutnya mual. Orang Sunda kalau udah mual. Jadi ngaji apa enggak tuh? Tuh kalau bahasa Sunda di Sunan, Gusti Allah mual. Jawa apa, Sat? Mo. Udah mo aja udah. Nah, Gusti Allah kagak bakalan liu'azibahum, membuat susah hidup mereka. Kalau bahasa kasar Betawinya, Gusti Allah nggak bakalan bikin hidup kita belangsak. Begitu dah. Nggak enak hidup belangsak, Bapak Ibu. Contoh belangsak nih. Contoh, punten. Laki sama bini dekat udah kayak kucing sama anjing, berantem mulu. Enak apa enggak, Pak? Enak. Yang enak begini nih, suami istri. Subuh berjamaah, ngaji, enak, adem. Anak sama orang tua. Lah, Bu, zaman sekarang nama bapaknya cakep banget, Abdullah, biar gaul manggil bokap. Ibunya cakep, Zainab, biar gaul manggil nyokap. Digabung, bonyok tuh. Bocah zaman sekarang begitu, Pak. Saya tadi nggak paham. Kita main yuk ke rumah gue. Kenapa? Bonyok gue nggak ada. Oh, bokap nyokap tuh. Lah, anak sekarang begitu. Ya Allah. Utang kagak kebayar. Enak apa enggak? Nggak enak. Tuh lihat, presiden kita mau turun, utangnya banyak banget lagi. Lah beneran, Pak. Ya, saya bukan ngajak bicara politik, bukan. Yang mau jadi rahasia umum, betul Pak? Kak? Apa enaknya sih orang punya utang, Pak? Ya Allah, jalanan cuma dua, kanan kiri. Ke kanan punya utang, ke kiri nggak kemana-mana hari kita. Ke kanan ya ditagih dari sono, ke kiri kita ditagih. Tuh, ya Allah ya Rabbi. Tuh, enak gak hidup begitu? Nggak enak. Urusan nggak lancar, nggak enak. Anak ngelawan, nggak enak. Rumah tangga. Nah, Allah janji, Gusti Allah kagak bakalan bikin hidup lu belangsak. Ini soal anfal tuh begitu. Tapi ada syaratnya. Wa anta fihim. Segitu doang tuh. Selama ini wawunya wawu haliyah, bukan wawu atof. Kalau kita ngaji nahwu nih, ya, wawu atof itu dan, wawu ma'iyah beserta. Tapi kalau wawu hal keadaan nerjemahin sementara, istidrok mananya. Gusti Allah nggak bakalan bikin susah kita punya hidup sementara anta Muhammad Rasulullah. Itu bukan anta sebarang anta itu situ. Para mufassir sepakat sementara Rasulullah masih selalu membersamai dalam kehidupan kita. Maksudnya, Bu, Pak, urusan pengen lancar, tapi kita tanya diri kita, dari tadi melek mata, kadang-kadang sampai tidur lagi, punten, udah berapa ribu kita basahkan lidah kita untuk menyebut nama Muhammad Rasulullah. Bu, dapat nggak 5.000? Diem baik ini. 5.000 belum, 3.000 belum juga, 2.000 belum juga, gope belum. Ada cepet bang, nggak cepet. Ya cepet belum bisa apa-apa. Dia iseng ya wajar belangsak dulu.
Kenapa? Kurang nyebut nama Nabi kita. Ini yang janji Quran, bukan saya. Orang yang udah di atas mungkin seribuan nyebut nama, yakin pasti sering bolak-balik ziarah ke makam Nabi. Anak urus lancar, Allahu Akbar, Pak. Dahsyat nama Nabi kita Muhammad, jangan dianggap remeh. Ya kalau baru 100 kan jadi wajar. Kok gue jarang ya ziarah? Ya 100. Yang cinta sama Nabi, lihat kalau lagi ke Raudhah, bukan hanya orang larangan indah. Lah bener, Pak. Rasulullah kalau diibaratin gelas, ini air Rasulullah udah penuh, nggak butuh selawat orang larangan indah, nggak butuh. Jadi sekiranya ini orang larangan kompak, benci, kita anti selawat, lah Nabi nggak kurang, udah penuh, Pak. Mana dalilnya? Tuh baca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan. Nabi udah penuh, ibarat air udah penuh. Air yang udah penuh kalau diisiin lagi, punten, ngantong apa luber? Luber. Nah Nabi tahu siapa yang ngisiin. Oh yang ngisiin orang larangan indah tuh, yang habis ngaji ternyata selawatnya makin banyak sama saya. Nabi tahu. Begitu udah penuh, lubernya balik ke yang ngisiin. Jadi nggak perlu pencitraan, nggak perlu yang sebatas status, perlu pengamalan. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ya Allah, kita sholat aja nggak baca selawat, nggak sah sholat kita. Doa cakep, doa kita banyak, tapi nggak baca selawat. Ya Rob, orang doa nggak baca selawat sama ngirim surat nggak pakai alamat. Paling banter nyampe ke Depok, kemana? Rumah Ayu Ting Ting, alamat palsu. Lah iya, itu Bapak Ibu kehebatan nama Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, nggak tuju dah. Jangan sampai dicolek ke sebelah ini. Kalau yang ngatur acara WA 6.15. Tadi saya nanya juga kemari, jam berapa saat? 6:30 dah tuh. Ini udah 6:30. Iya, ya Allah, Bapak Ibu. Maafin ya kalau saya ngomong rada kasar, emang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Ya Allah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan belanak, ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Ya, saya nitip nyebar ini nanti tuh brosur. Ya bukan apa-apa, sekiranya ada yang punya niatan 2025 untuk haji Jalul Furoda, ya insya Allah bisa bersama Al-Fagir dan istri. Ini ada brosurnya, saya tinggal di sini. Sekiranya, kenapa ini saya berani gini Pak? Karena jujur ngelihat ngamatin kemarin, apalagi tahun ini sedih. Udah bayar duit ratusan juta, ada yang kagak berangkat. Tuh yang pertama. Ada yang berangkat, tapi di sono kucing-kucingan nggak enak. Ya, nah ini ada kita sebar dan bisa dicek. Nama travelnya itu Bahrawi Travel. Kebetulan kita punya owner, alhamdulillah, walaupun asli Indonesia tapi memang lahirnya di Mekah, udah jadi warga negara Mekah Al Mukarramah. Ya, ini saja yang bisa sampaikan. Bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.